Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safli dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Broadcasting. Saya akan memberitahukan mengenai ide bisnis saya yang sudah tergabung dalam pitch deck dan juga bisnis model kanvas. Dalam mata kuliah kewirausahaan ini, saya dibimbing oleh Ibu dosen Rizky Oktarina Costa, SPM Ikom. Oke, kita masuk saja ke dalam tim. Di dalam sebuah tim ini terdapat saya sebagai tim leader yang membuat desain poster, dan yang kedua ada Bagus Cahaya Nugraha sebagai desainer juga. Dia yang membantu saya membuat desain grafis poster. Dan yang ketiga ada Muhammad Bima Ramadan sebagai editor. Yang keempat ada Farhan Syadar Arafi sebagai fotografer. Oke, kita masuk ke masalah sosial. Yang pertama, masalah sosial dalam bisnis ini adalah banyak sekali customer yang komplain karena desain posternya yang dibuat kurang menarik atau tidak sesuai dengan ekspektasi para customer yang mereka harapkan. Dan yang kedua, bicara soal kebutuhan pasar. Kalau untuk peluang bisnis ini cocok sekali pada zaman sekarang ya, mengingat banyaknya para pebisnis membuka gerai makanan atau minuman yang sedang hits di kalangan anak muda saat ini nih. This current solution and why this is not doing well. Yang pertama, daftar menjadi member login desain and foto ini banyak sekali dapat potongan harganya nih. Dan yang kedua, cek informasi selengkapnya di akun Instagram dan Facebook milik kami. Yang ketiga, menyesuaikan budget Anda dengan desain yang poster Anda inginkan. Untuk yang keempat, kita menerima kritik dan saran untuk jasa desain poster ini ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke solusi. Yang pertama, kami memiliki penawaran jasa membuat desain poster dan foto produk minuman maupun makanan yang di dalam desain tersebut terdapat sentuhan animasi mengenai produk yang akan dijual dan sebagai daya tarik minat para pelanggan. Yang kedua, kami memiliki penawaran untuk para customer agar bisa mendaftarkan diri menjadi member dan mendapatkan kesempatan potongan harga senilai 30%. Oke, kita masuk ke target customer. Di sini target customer saya merupakan pengusaha atau pebisnis minuman atau makanan yang sedang booming ya, sedang di kalangan anak remaja. How do you segment your market? Yang pertama, mengetahui target customernya. Yang kedua, mengetahui sumber masalahnya nih. Yang ketiga, memecahkan masalah tersebut dengan solusi yang tepat. Yang keempat, meningkatkan hubungan baik dengan customer. Salah satu caranya itu yang kita menerima kritik dan saran tuh. Selanjutnya ada marketing sizing. How do you proceed on computing your market sizing? Mungkin saya akan melihat kompetitor yang ada di sekitar. Jika ada 4 kompetitor, maka 100% bagi 4 sama dengan 44,4%. Maka ada mungkin sekitar 10% market yang dapat diambil. Kemudian jika ada 10.000 konsumen, potensial segmen pasar, maka ada sekitar 10.000 konsumen yang kami dapatkan. Yang kedua, how big is the market you are operating in? Tempat yang kami ambil untuk bisnis ini cukup strategis karena memang minimnya pesaing bisnis yang sama seperti kami. Yang ketiga, how much market share you aiming to? Yang ini segmentasi demografi. Produk ini dikhususkan untuk para bisnis minuman atau makanan. Untuk yang segmentasi psikografis,
Para pebisnis minuman yang mengikuti tren zaman sekarang nih, seperti membuka usaha boba, Thai tea, atau geprek mungkin atau yang lainnya. Untuk segmentasi harga, mendapatkan potongan harga bagi yang mendaftaran diri menjadi member. Segmentasi lokasi, kami memilih lokasi yang ramai dikunjungi oleh orang-orang yang lewat, ya, dan memilih lokasi yang sedikit pesaing bisnis seperti kami. Untuk kompetitornya nih, ada di daerah manapun, ada 4-nya. Namanya itu Warung Desain Poster, Skui Desain, Desain Poster Galeri, dan Rumah Desain. Itu competitors. What is pricing model? How are you going to make money? Where do you get the money from? Yang pertama, from harusnya. What is the pricing model? How are you going to make money? Where do you get the money from? Yang pertama, mendapatkan potongan harga sebesar 20% di minggu pertama grand opening atau pembukaannya nih. Yang kedua, bagi yang mendaftarkan diri menjadi member mendapatkan potongan harga sebesar 30%. Yang ketiga, pembayaran bisa melalui transfer jika Anda emang jauh dari lokasi kita untuk memesan jasa desain poster. 4. Penetapan harga tergantung minat desain yang customer inginkan. Dinamis lah istilahnya. Yang kelima, pendapatan yang didapatkan melalui fotografer dan editor yang tergabung dalam pihak bisnis kami. Ya. Selanjutnya ada milestones. Fase pertama, 6 bulan awal. Pembukaan toko. Yang pertama pembukaan toko, yang kedua menawarkan potongan harga. Fase kedua, ini udah setahun jalan. Melakukan promosi di media sosial seperti akun Instagram dan Facebook maupun di website kita nanti ada. Yang kedua, membuka cabang di daerah Bekasi. Fase ketiga, sekitar 1,5 tahun jalan. Yang pertama, mencari partner untuk diajak bekerja sama dalam membuat desain ini, bisnis. Yang kedua, menambah ide desain baru agar tidak terlihat monoton bisnis kita dan dapat lebih menarik minat para customer. Fase keempat, jalan 2 tahun. Membuka cabang kedua di daerah Jakarta, mungkin Jakarta Timur ya. Fase kelima, 2,5 tahun jalan. Yang pertama, memperbanyak jumlah tim yang terlibat dalam pembuatan desain agar pengerjaan desain bisa secara cepat dan bisa lebih memuaskan hasilnya. Yang kedua, mengikuti acara seperti pameran desain. Oke, untuk fase ke-6, jalan 3 tahun. 1. Mempertahankan kualitas desain kita. Yang kedua, memperluas cabang toko di daerah Jabodetabek. Oke, untuk funding needs and allocation. Allocation terdiri dari marketing, nilai 1.500.000, working capital 2.500.000, recruitment 4 juta, capex 9 juta, product development 18 juta. Dan jika ditotalkan senilai 35 juta rupiah. Oke, untuk marketing and customer acquisition. How are you going to hack your customer growth? Pertama, kita harus ikut serta dalam sebuah acara atau komunitas, sebuah desain. Yang kedua, membuat akun media sosial dan membuat websitenya. Yang ketiga, menyediakan potongan harga. How will you achieve your target growth rates? Yang pertama, menganalisis kepuasan dari para customer mengenai penilaian produk kami. Yang kedua, mencari partner untuk bekerja sama dalam bisnis. Yang ketiga, mencari inovasi baru agar tidak terlihat terlalu monoton dan dapat dilihat lebih menarik. Yang keempat, meningkatkan kualitas produk dengan
cara terus belajar dan terus mengembangkan ide-ide kita. What are the most important channel and methods you will use to find and win customer? Yang pertama, menerima kritik dan saran dari para customer. Yang kedua, selalu memahami apa yang customer inginkan. Dan yang ketiga, terakhir, memberikan survei pada pelanggan agar dapat mengetahui tingkat kepuasan mereka terhadap produk kami. Untuk yang terakhir, kontak details. Yang pertama ada alamat kita di Jalan Raya Cibucil, Jonggol nomor 33, Jawa Barat. Untuk nomor HP bisa telepon di 0812 8008 5635. Email addressnya tenzo12933@gmail.com. Websitenya www.logindesignandfoto.com. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi mata kuliah kewirausahaan 1 mengenai pitch deck dan bisnis model kanvas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.